Siswa angkatan 2024 Teknik Mesin eh, Unjani ya Bapak Ibu. Selamat datang. Kami saya mewakili Prodi Teknik Mesin ingin menyampaikan beberapa hal. Izin share screen. Izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, eh, kami dari Teknik Mesin Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berlokasi ada di dua tempat, Bapak Ibu, ada di Bandung dan ada di Cimahi. Nah, struktur yang ada pada Prodi Teknik Mesin Unjani ada beberapa, dimulai dari ada Kaprodi, yaitu Ketua Program Studi, lalu ada Majelis Prodi, ada Ketua KBK atau Ketua Kelompok Bidang Keahlian. Di Prodi Teknik Mesin ini ada 3 kelompok bidang keahlian, lalu ada juga Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, dari sini ada juga Sekprodi, Sekretaris Program Studi, dan ada SKM, Satuan Kendali Mutu, lalu ada dosen-dosen di Prodi Teknik Mesin, dan ada Kasubag Duta Usaha, di bawahnya ada KUR Akademik, dan ada KUR Administrasi Umum. Di Wakaprodi langsung ada beberapa lab, di kita memiliki 3 lab dipimpin atau dikoordinatorkan oleh Kepala Lab Konstruksi dan Perancangan, Kepala Lab Produksi dan Material, lalu Kepala Lab Konversi dan Energi. Nah, mungkin saya perkenalkan sivitas akademik di program studi teknik mesin. Ini kami dari Prodi Teknik Mesin, dosen dan tenaga kependidikan. Ada yang pertama, ada Ketua Program Studi, ini Insinyur Denny Bayu STMT, bidang konversi energi, di bidang konversi energi, S1 Unjani, S2 ITB, profesinya di IT. Mungkin Pak Denny sudah hadir. Pak Denny, lalu ada Prodi, kebetulan saya sendiri, saya Gagan Ganjar Tabah, saya di bidang produksi dan material. Lalu ada lagi Kepala Laboratorium Konstruksi dan Perancangan, Bu Wiwin Widaningrum, STMT. Ini di bidang konstruksi dan perancangan. Ini kalabnya Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada mahasiswa menempuh tugas akhir, mereka akan diarahkan atau dapat memilih tugas akhirnya di 3 bidang. Ada bidang konstruksi dan perancangan, konversi energi, dan produksi material. Lalu ini ada Kepala Laboratorium Produksi dan Material, Dr. Insinyur Martijati STMT. Lalu ada Kepala Laboratorium Konversi Energi, Bapak Insinyur Denny Bayu Saifuddin STMT. Lalu Ketua Bidang Keahlian Konstruksi dan Perancangan, ada Ibu Wiwin Widaningrum STMT. Lalu ada Ketua Bidang Keahlian Produksi dan Material, ada Bapak Insinyur Toto Triantoro STMT PhD. Lalu ada Ketua Bidang Keahlian Konversi Energi, Dr. Insinyur Damawijaya Biksono STMT, IPM ASEAN Inc. Lalu ada Profesor Dr. Insinyur Sigit Yuwono, MME, ini di bidang produksi dan material. Ini adalah guru besar di Prodi Teknik Mesin. Lalu ada Bapak Haji Sahminan, HMN STMT, bidangnya produksi dan material. Lalu ada Bapak Wirawan Pisano, STMT, bidang konversi energi. Lalu ada Bapak Dr. Insinyur Adi Ganda Putra, STMT, bidang produksi dan material. Lalu ada Bapak Insinyur War'an Roshan, STMT, bidang konstruksi dan perancangan.
Lalu ada lagi Bapak Insinyur PYM Wibowo Daruhadi STMT PhD bidang produksi dan material. Lalu ada Bapak Dr. Heri Oktadinata STMC bidang produksi dan material. Lalu ada Bapak Aji Gumilar STMT bidang konstruksi dan perancangan. Lalu ada Ibu Agneta Grace STMP Mat bidang konversi energi. Lalu ada Ibu Grace Titing Karniati STMN ini bidang konstruksi dan perancangan. Lalu ada Bapak Insinyur Wahyu Hidayat STMT. Pak Wahyu ada di sini bidang konversi energi. Lalu ada Bapak Muhammad Faisal Wicaksono STMSC bidang konversi energi. Lalu ada Bapak Muhammad Wahyudi STMT bidang konstruksi dan perancangan. Lalu ada Bapak Brilian Dwinata STMT bidang konstruksi dan perancangan. Beliau sedang menempuh S3 di ITB. Lalu ada Bapak Rahman Hakim STMT bidang konversi energi. Beliau juga sedang menempuh S3 di ITB. Lalu ada Bapak Aji Putro Prakoso STMT bidang konversi energi. Beliau sedang menempuh S3 di Universitas Indonesia. Nah, ini Kasubag Tata Usaha Bapak Haryanto Esos. Jadi Bapak Ibu jika nanti ada yang ditanyakan bidang akademik dan sebagainya bisa ke Pak Haryanto. Lalu ada Bapak M. Maksum Esos sebagai KUR Akademik. Lalu ada anggota UR Akademik, urusan akademik yaitu Ibu Nadia Afiani SAK. Lalu ada anggota urusan umum Bapak M. Rizky Darmawan. Lalu ada laboran, ini membawa nanti teman-teman mahasiswa akan berhubungan langsung dengan Bapak Asep Sawari STMT, laboran di Prodi Teknik Mesin. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ini adalah kurikulum 2003 yang dilaksanakan pada program studi Teknik Mesin kelas reguler. Total SKS adalah 145 dan total mata kuliah adalah 74 dan ada 18 praktikum yang dilaksanakan pada kurikulum ini. Di semester 1 ini ada beberapa mata kuliah, ada mata kuliah latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan karena ini ciri khas kami sebagai Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ada pendidikan agama, bahasa Inggris, matematika, kimia dasar, ilmu hayat, fisika, praktikum fisika, dan gambar teknik. Nah, untuk mahasiswa di semester 1 ini kuliahnya paket Bapak Ibu, jadi mengambil sejumlah 20 SKS. Ini dilakukan di semester pertama. Lalu semester kedua ini 20 SKS juga, ada pendidikan keahmadianian, aljabar linier, matematik, dan sebagainya. Di sini ada praktikum material teknik, lalu ada gambar mesin, dan ada komputer aided design. Lalu semester 3 ini ada 20 SKS juga, matematik, mekanika kekuatan material, mekanika fluida, termodinamika teknik, metalurgi fisik, praktikum, kinematika mekanisme, meteorologi, praktikum meteorologi industri, dan statistika probabilitas. Lalu nanti mahasiswa pada semester 4 akan menempuh beberapa mata kuliah, sama di sini jumlahnya juga 20 SKS, dinamika fluida, termodinamika teknik 1, dinamika mekanisme, sistem kendali, praktikum sistem kendali, elemen mesin, praktikum elemen mesin, teknik tenaga listrik, teknik manufaktur, praktikum teknik manufaktur. Jadi ini teknik manufaktur ada praktikumnya, aljabar linier dan praktikum aljabar linier ditempuh dalam 20 SKS. Nah, untuk semester 3 dan 4 ini mahasiswa diberikan pilihan mengontrak ke atas, maksimum adalah 24 SKS dalam satu semester. Lalu di semester 5 ada bahasa Indonesia, teknik manufaktur 2, praktikum teknik manufaktur 2, perpindahan panas, elemen mesin 2, praktikum elemen mesin 2, mekatronika, mesin konversi energi, getaran mekanik,
praktikum getaran mekanik, dan rancang bangun mesin. Ini jumlahnya 20 SKS juga di semester 5. Lalu nanti di semester 6 ada pemilihan bahan dan proses, ada kerja praktik, lalu ada keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, lalu ada mesin CNC, praktikum mesin CNC, mesin konversi energi 2, praktikum mesin konversi energi 2, desain dan simulasi teknik, praktikum desain dan simulasi teknik, lalu ada praktikum rancang bangun mesin. Ini jumlahnya 16 SKS di semester 6. Lalu di semester 7, mahasiswa mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan karakter dan etika, fenomena pengukuran dasar mesin, praktikum fenomena pengukuran mesin, manajemen proyek, dan tugas akhir 1. Jadi Bapak Ibu, nanti mahasiswa dapat mengontrak tugas akhir 1 atau seminar itu di semester 7. Nanti dengan mengajukan topiknya apa ke dosennya. Lalu ada mata kuliah pilihan 1 dan 2. Itu nanti biasanya dibuka setiap semester akan berbeda-beda disesuaikan dengan apa peminatan dari mahasiswa. Itu semester 7 16 SKS, lalu di semester 8 ada pendidikan kewarganegaraan, kewirausahaan, dan tugas akhir 2. Nah, di tugas akhir 2 ini mahasiswa akan mengontrak tugas akhir 2 untuk sidang tugas akhir. Jadi tahap akhir di eh, perkuliahan di teknik mesin ini. Ada mata kuliah pilihan 3 dan 4. Nah, itu adalah kurikulum yang berjalan di Prodi Teknik Mesin. Nah, untuk sistem perkuliahan, di sini sistem perkuliahannya, semester perkuliahan ada 3, Bapak dan Ibu, ada semester ganjil dan ada semester genap. Nah, untuk semester ganjil ini dimulai di bulan September sampai dengan Januari. Untuk semester ini kita masuk di semester ganjil. Lalu nanti di semester depan ada semester genap, ini dimulai dari Februari sampai dengan bulan Agustus. Lalu setelah itu ada semester antara di Juli sampai dengan Agustus. Nah, semester antara ini biasanya untuk memperbaiki nilai. Lalu ada yang namanya SKS, Satuan Kredit Semester. Yang tadi sempat disinggung di awal, ada 24 SKS maksimal yang dapat mahasiswa ambil per semester. Satu SKS-nya itu adalah artian 1 jam pelajaran di kelas, jadi bersama dosen. Lalu 1 jam belajar mandiri, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa dituntut untuk 1 jam belajar mandiri dan 1 jam belajar terstruktur. Ini entah bisa tugas dan sebagainya. Jadi jika satu SKS itu sama dengan 3 jam belajar gitu. Bapak Ibu, satu kelas 1 jam di kelas, 1 jam belajar mandiri, dan 1 jam belajar terstruktur. Nah, lalu untuk sistem perkuliahan, masa studi maksimum 7 tahun untuk tingkatan sarjana kelas reguler. Nah, masa studi maksimum 5 tahun untuk kelas lanjutan. Dan ada program MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nanti ini bisa digunakan sebagai pengganti beberapa mata kuliah dikonversi dari program magang atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu nilai huruf di Prodi Teknik Mesin ini ada A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Nah, untuk A itu adalah nilai berbobot 4, AB itu 3,5, B itu 3, BC itu 2,5, C itu 2, D itu adalah 1, E 0, dan T ada perbaikan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dalam perkuliahan ini nilai maksimum untuk nilai D itu adalah 10% dari jumlah SKS atau mungkin sekitar 14 SKS. Nah, dan untuk kelulusan itu tidak boleh ada nilai E. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu ada rapot semesteran. Ini yang tadi Bapak Ibu ada semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, per semester itu ada yang namanya indeks prestasi semester atau nilai pada semester tersebut, begitu Bapak Ibu. Lalu ada rekognisi publikasi ilmiah pengganti skripsi. Jadi nanti mahasiswa kami tawarkan ada pengganti skripsi, yaitu publikasi ilmiah di jurnal dan sebagainya.
Nah, lalu sistem perkuliahan untuk timeline-nya yang pertama registrasi awal, mahasiswa melakukan registrasi awal, lalu melakukan perwalian. Perwalian ini nanti mahasiswa mengisi KRS. KRS itu kartu rencana studi. Nah, ini biasanya mahasiswa juga boleh curhat ke dosen walinya. Nah, dosen wali untuk 2024 itu ada tiga. Di sini ada Ibu Marti Janti sebagai dosen wali. Ibu Marti, ada Ibu Marti ini sebagai dosen wali. Silakan boleh perkenalkan diri Bu Marti Janti. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Sekretaris Prodi Teknik Mesin, kepada yang terhormat Pak Gagan, dan terima kasih kepada Ketua Program Studi, kepada Pak Denny. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sebetulnya sama Pak Gagan. Saya sekarang pegang di Kepala Lab Produksi dan Material. Nama saya Ibu Martianti, boleh dipanggil dengan Ibu Marti. Apalagi ya perkenalannya Pak Gagan? Cukup mungkin ya. Ya, boleh Status Bu. status status saya dosen tetap teknik mesin. Saya sudah mengajar dari tahun 1997. Jadi cukup lama mungkin ya di sini gitu. Cukup mungkin ya Pak Gagan? Ya, baik Bu. Nah, Bapak Iya. Ibu ini Bu Marti Janti juga sebagai dosen saya dulu. Lalu ada Pak Denny Bayu sekaligus Kaprodi dan dosen wali di angkatan 2024, Pak Denny. Boleh memperkenalkan diri, Pak Denny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Denny Bayu Saifuddin. Kebetulan periode ini diamanai sebagai Ketua Program Studi dan mungkin dosen wali dari adik-adik mahasiswa angkatan 2024 ya. Ah, Mungkin sementara itu mungkin ya Pak Gagan ya. Baik, Pak Denny. Baik. Siap. Satu lagi ada Bapak Insinyur Wahyu Hidayat. Pak Wahyu ini juga sebagai dosen wali untuk angkatan 2024. Pak Wahyu. Baik, terima kasih pada Sekretaris Prodi Program Studi Teknik Mesin S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bapak Gagan Ganjar Tabah STMT, atas kesempatannya. Ibu Bapak, perkenalkan saya Wahyu Hidayat. Tadi 8:30 saya diberi kabar, 8:30 pagi oleh Kasubag TU Bapak Haryanto Esos. Saya ditugaskan oleh Kaprodi untuk menjadi dosen wali dari teman-teman mahasiswa kelas B reguler Pagi Cimahi. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat, Ibu Bapak. Nanti jikalau Ibu Bapak memerlukan informasi ataupun konsultasi mengenai anak Ibu dan Bapak kelas B reguler Pagi Cimahi, saya sangat terbuka. Ibu boleh japri, Bapak boleh japri saya ketika putra dan putri Ibu Bapak ada kendala dalam mengarungi perkuliahan di program studi S1 Teknik Mesin Unjani. Sehingga Ibu dan Bapak bisa mendapatkan informasi yang valid perihal putra dan putri Ibu Bapak. Baik, mungkin itu dulu Pak Gagan Ganjar Tabah STMT untuk perkenalan awalnya. Saya kembalikan ke Sekretaris Prodi Teknik Mesin Unjani. Baik Pak, terima kasih. Siap, sama-sama Pak Insinyur Wahyu Hidayat, STMN. Nah, ini Pak Wahyu ada beberapa, tadi tiga dosen wali, ada Bapak Denny Bayu, Ibu Marti Janti, dan Pak Wahyu ya Bapak Ibu. Lalu di sini nanti setelah perwalian ini ada registrasi lanjutan, mahasiswa menyampaikan ke prodi dan ke fakultas, lalu ada perkuliahan. Di perkuliahan ini nanti ada yang namanya PKRS atau perubahan
kartu rencana studi dilakukan sekitar 2 minggu, sekitar minggu kedua pada perkuliahan, pembatalan atau penambahan mata kuliah. Jadi Bapak Ibu nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan perubahan mata kuliah yang tadi kan di semester 1 dan 2 adalah paket. Nah di semester 3 dan 4 jika ingin mengambil ke atas atau sebagainya bisa dilakukan di PKRS ini. Lalu ada UTS, ujian tengah semester, ini dilakukan setelah 7 kali pertemuan perkuliahan. Lalu ada UAS, sama ini juga dilakukan setelah 7 kali pertemuan ujian akhir semester. Nah, Bapak Ibu perlu digarisbawahi untuk UTS dan UAS ini dalam aturan Unjani bahwa mahasiswa itu minimal kehadirannya adalah 80%. Jika kehadiran itu kami total 14 pertemuan, maka teman-teman mahasiswa ini maksimal 2 kali tidak masuk kuliah tanpa keterangan, begitu Bapak Ibu. Lalu nanti setelah UAS akan ada perbaikan nilai dan ada pembagian kartu hasil studi sebelum registrasi awal yang tadi. Nah, Bapak Ibu, nanti perihal sistem perkuliahan, Bapak Ibu bisa bertanya atau berdiskusi dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto, mungkin boleh perkenalan diri Pak Haryanto sebagai Kasubag TU Program Studi. Pak Haryanto, saya persilahkan. Oh, sedang ada kegiatan, jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Haryanto untuk sistem perkuliahan ini lebih jelasnya lagi. Lalu di program studi teknik mesin ini ada beberapa laboratorium, ada di Bandung dan ada di Cimahi. Nah, yang pertama ada lab komputer, lab metrologi industri, lab material teknik, lab produksi, lab CNC, lab pneumatik dan hidrolik, lalu lab getaran mekanik, lab gambar, lab fenomena dan pengukuran dasar mesin, dan lab mesin konversi energi. Nah, laboratorium-laboratorium ini nanti yang melaksanakan atau apa di bagian laboratorium ada Pak Asep Sawari sebagai laboran. Pak Asep boleh perkenalkan diri, Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih Pak Gagan. Mohon izin lagi di prodi, kan ada tamu. Izin. Nama saya Asep Setian Sawari. Kebetulan saat ini menjabat atau posisi di laboratorium, membantu mempersiapkan kegiatan praktikum, salah satunya, maupun membantu memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang akan melakukan penelitian tugas akhir. Mungkin itu kegiatan rutinitas yang dilakukan di Prodi. Selain itu juga saya juga membantu di fakultas dan juga Prodi untuk kegiatan promosi Bapak Ibu. Barangkali kemarin mungkin ada yang komunikasi dengan saya pribadi ataupun adik-adik mahasiswa untuk masuk ke Prodi. Saya coba arahkan untuk jalur bakti negeri ataupun jalur yang lain. Mungkin salam kenal, izin apabila nanti mungkin ada yang perlu didiskusikan, boleh. Izin mungkin seperti itu Pak Gagat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep Sofiansari. Jadi nanti Bapak Ibu jika berhubungan dengan laboratorium bisa berdiskusi dengan Pak Asep Sofiansari, atau tadi Pak Asep juga bagian dari promosi dari Prodi Teknik Mesin. Jadi mungkin Bapak Ibu di awal sudah mungkin diskusi lebih dulu ya. Nah, itu adalah laboratorium yang ada di Prodi Teknik Mesin. Lalu kami juga memiliki suatu sistem LMS, Learning Management System. Nah, di sini nanti webnya ini ada student.unjani.ac.id, Bapak Ibu. Jika di aplikasi ada My Unjani, jadi nanti mahasiswa melakukan semua kegiatan administrasi di LMS ini, mengontrak mata kuliah, perwalian, online, lalu tugas dan sebagainya, nanti informasi ada di LMS ini. Nah, mahasiswa sudah diinformasikan untuk username dan passwordnya. Izin sebenarnya, mohon maaf.
Ini adalah LMS, Learning Management System. Jadi seluruh sistem perkuliahan, administrasi ada di sini. Nah, lalu ada beberapa kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa ini ada yang ada himpunan mahasiswa mesin. Di sini ada himpunan, ada 2, ada di Bandung dan ada di Cimahi. Lalu ada SKK, Satuan Kredit Kemahasiswaan. Ini sebagai pemenuhan aspek keterampilan umum dan sikap. Lalu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Lalu setiap mahasiswa punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen Prodi Teknik Mesin. Nah, lalu ada lagi prestasi mahasiswa, Bapak Ibu. Prestasi mahasiswa ada juara 3 kompetisi internasional CAD, CAD, gambar Bapak Ibu di Cina. Lalu ada juara 2 kompetisi nasional CAD di Bandung. Lalu ada juara 1 kompetisi nasional pengelasan, juara 2 kompetisi nasional pengelasan, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Lalu ada beberapa beasiswa yang didapat atau bisa diraih oleh mahasiswa. Yang pertama ada beasiswa Minamas, ini dari 2019 sampai sekarang. Kurang lebih 10 mahasiswa per tahun ajaran. Lalu ada beasiswa Minamas Ikatan Dinas, sementara ini sudah ada 6 mahasiswa yang Ikatan Dinas. Lalu ada beasiswa Medion, beasiswa Bank BNI, beasiswa Jarum, dan beasiswa dari Dikti. Lalu ada juga yaitu hibah penelitian mahasiswa. Nah, hibah penelitian mahasiswa ini adalah hibah pelatihan mahasiswa, Bapak Ibu, mohon maaf, MSIB sertifikasi internasional. Nah, ini kisaran didapat untuk hibah pelatihannya ada 15 sampai 25 juta per mahasiswa. Ini telah dilaksanakan dari tahun ajaran 2022-2023, ini ada 3 mahasiswa, lalu tahun 2023-2024 ada 5 mahasiswa, dan tahun 2024-2025 ada 4 mahasiswa. Lalu kami juga memiliki jejaring mahasiswa atau jejaring alumni, Bapak Ibu. Jejaring kerja Ikatan Alumni ini tersebar di beberapa perusahaan nasional, perusahaan multinasional, wirausahawan, lalu ada pegawai negeri sipil, dan ada Tentara Nasional Indonesia, ini untuk perwira karir. Nah, mungkin itu dari kami, Bapak Ibu. Ini ada yang Bapak Ibu dapat lihat di sini ada grup WhatsApp grup, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, silahkan di scan untuk orang tua wali mahasiswa angkatan 2004. Nanti di sini di grup ini Bapak Ibu bisa menanyakan anaknya seperti apa, lalu misalkan perkuliahan dimulai kapan dan sebagainya, bisa di sini silahkan di scan atau ada link WhatsApp grupnya ini, Bapak Ibu. Lalu kami juga memiliki Instagram, ini @teknikmesinunjani official. Ini kegiatan-kegiatan di Prodi Teknik Mesin Unjani ada di sini. Lalu ada microsite Bapak Ibu, s.id Teknik Mesin Unjani, ini sama dengan LMS Bapak Ibu. Jadi nanti informasi-informasi perkuliahan untuk mahasiswa ada di sini. Lalu ada email teknik mesin @unjani.ac.id. Lalu YouTube-nya juga ada Bapak Ibu di Prodi Teknik Mesin Unjani atau @teknik mesin Unjani. Nah, ini pemaparan kami dari Prodi. Izin Pak Denny, apakah ada tambahan? Saya persilahkan. Pak Denny Bayu. Oh, Pak Denny sedang ada tamu ya, Pak Asep ya? Ya. Betul Pak, lagi ada tamu Pak Gagan. Ya, belum ngerti. Ya, dari Baik, orang tua juga. apakah ada tambahan yang mungkin saya terlewat? Silahkan, Bu Marti, Pak Haryanto, Pak Wahyu, Pak Asep, saya persilahkan. Ya,
Ya, bagian mungkin dari saya sedikit menambahkan. Mohon maaf tadi apakah sudah diinfokan terkait pembiayaan semesteran ya atau sudah mungkin tadi ya atau belum? Nah, untuk pembiayaannya belum, Pak. Belum. Ya, Ya, boleh disampaikan dulu. boleh mungkin izin Bapak Ibu kebetulan dari tim promosi terkait pembiayaan untuk semester untuk kelas reguler pagi ya itu kita per semester itu 8,5 juta. Mungkin untuk kemarin di semester 1 karena awal itu ada BPU. Jadi untuk yang jalurnya selain bakti negeri, USM, rapot, dan juga ODS itu di sekitar 15. Dan itu untuk awal kan di 30%, sisanya nanti masuk di 70% pada saat ujian tengah semester. Kemungkinan di bulan November. Kemudian nanti pelunasan 100% pada saat mau UAS itu di bulan Januari. Seperti itu. Nah, itu cukup besar memang di awal di 13,5 untuk yang bakti negeri. Namun nanti untuk semester 2 sampai dengan semester akhir semester 8 itu UKT uang kuliah tunggal, uang kuliah tetap di 8,5 juta. Dan itu pun sama bisa di skema 3 kali 30%, kemudian 70% dan juga 100% menjelang UAS. Mungkin itu saja Pak Gagan menambahkan sedikit terkait pembiayaan di Unjani. Itu mungkin terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Nah, itu Bapak Ibu perihal pembiayaan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditambahkan? Saya persilakan. Nah, mungkin ini ya kita lanjut. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Halo, selamat pagi Pak Gagan. Baik, selamat pagi Pak Ngejar, silakan. Ya Pak, perkenalkan Pak, saya dari orang tua wali mahasiswa atas nama Dira Widiana. Izin menanyakan ini Pak soal tadi biaya perkuliahan. Suaranya terdengar tidak Pak? Terdengar Pak? Oh ya, Boleh Pak, izin silakan. menanyakan soal biaya perkuliahan Pak. Tadi kan disebutkan memang untuk semester 2 sampai selanjutnya itu di 8,5 juta Pak ya. Nah ini mungkin saya menanyakan soal apakah ada potongan Pak gitu untuk anak yang apa namanya orang tuanya itu dari TNI AD gitu Pak. Baik. Ya, sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Pak Asep mungkin bisa dari Ya mungkin izin saya menambahkan, mungkin nanti juga Pak Haryanto KPU Mesin bisa menambahkan untuk yang KBAD ataupun KBAD Keluarga Besar Angkatan Darat ataupun KBU Keluarga Besar Unjani itu ada potongan sebesar 20% untuk tiap semester. Mungkin nanti kemarin semester 1 juga ada potongan 20%. Nanti biasanya dari Prodi akan mengirimkan surat list nama-nama yang masuk jalur KBAD. Seperti itu Pak mungkin. Mungkin yang saya tahu terkait jalur KBAD maupun KBU itu ada potongan sebesar 20%. Mungkin Pak Har bisa menambahkan, mangga Pak Har. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ada potongan untuk keluarga besar Angkatan Darat. Baik, mungkin Pak Haryanto ada tambahan Pak Haryanto? Ya. Terima kasih Pak Gagan. Aduh, ini kebetulan menggunakan yang HP-nya Bu Marti. Baik, tidak apa-apa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya perkenalkan diri dulu ke Bapak Ibu sekalian bahwa saya kebetulan diamanahi sebagai PU di sini, TU di Teknik Mesin. Intinya nanti kalau Bapak Ibu memerlukan informasi yang berkaitan dengan administrasi, dengan nilai dan segala kaitannya dengan administrasi, silakan bisa hubungi saya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf kalau misalkan nanti ada slow respon, saya minta maaf. Mungkin kalau ada Bapak Ibu bertanya ke kita dan slow respon, mungkin itu karena
kita harus koordinasi dulu dengan bagian-bagian terkait ya Pak ya, Bapak Ibu. Mungkin tadi kalau masalah biaya mungkin menambahkan dari yang Pak Asep tadi, untuk KBAD ada potongan 20% itu dari BPP Pak Gagan, Pak Asep. Baik, Pak. Itu mungkin terus nanti kalau Bapak Ibu misalkan udah melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa melihat di My Unjani atau portal Unjani. Di situ kalau misalkan sudah melakukan pembayaran bisa dilihat sudah masuk atau belum. Mungkin itu Pak Gagan tambahan dari saya. Terima kasih Siap, kesempatannya. sama Pak Haryanto. Izin Pak Haryanto ada pertanyaan, jika mahasiswa reguler pagi pindah ke kelas malam atau karyawan, bagaimana mekanisme untuk pembayaran dan pembelajarannya, begitu Pak? Gimana gimana Pak? Maaf Pak. Jadi jika ada mahasiswa reguler pagi pindah ke kelas malam atau ke kelas karyawan, bagaimana mekanisme untuk pembayaran dan pembelajarannya? Untuk jika ada mahasiswa yang akan pindah ke kelas reguler sore atau kelas malam, bisa mengajukan ke Kaprodi. Dan nanti untuk pembayaran nanti kita akan ajukan ke rektorat tetap kita ACC atau tidaknya untuk pembayaran tetap menunggu ACC dari Unip. Mungkin itu Pak Gan. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Jadi nanti harus melalui, Bapak Ibu harus melalui sampai dengan ke universitas ya, begitu ya Pak Haryanto ya? Betul Pak Gan. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Lalu ada lagi ini eh, bertanya terkait dengan mata kuliah CAD, apakah difasilitasi komputer dari lab atau masing-masing mahasiswa diharuskan memiliki komputer atau laptop dengan spek tertentu. Nah, kalau untuk perkuliahan itu dari mahasiswa Bapak Ibu, tapi untuk praktikum kami menyediakan lab komputer. Untuk CAD ini dapat digunakan Bapak Ibu, spek sudah sesuai dengan kebutuhan komputer ID design. Mungkin Pak Asep bisa menambahkan? Ya, menambahkan Pak Gegan. Betul, terkait praktikum kebetulan untuk CAD itu adanya di semester 2 semester depan. Jadi untuk di semester awal ini masih gambar teknik, jadi masih menggunakan manual. Namun nanti kalau misalkan ada penugasan terkait CAD bagi mahasiswa yang memang belum ada aplikasinya atau softwarenya bisa main ke lab karena pada saat PPS kemarin atau aspek kemarin sudah ada pengenalan lab. Jadi adik-adik mahasiswa bisa sambil main, belajar ataupun minta fasilitas apa namanya softwarenya juga bisa nanti dikopikan. Tapi bagi yang belum ada fasilitas laptopnya bisa juga ikut belajar di laboratorium. Namun untuk yang terjadwal itu akan kita jadwalkan di semester depan Bapak Ibu karena praktikumnya di semester depan. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Gagat. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di lab juga, dan biasanya di himpunan juga ada Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan mahasiswa belajar bersama, lalu bisa nanti belajar tentang CAD tadi dan mata kuliah lainnya. Lalu ada lagi mengenai program beasiswa, persyaratannya apa aja ya? Mungkin Pak Asep izin, program beasiswa kan banyak Oh ya. iya, betul-betul. Yang saya tahu memang syarat akademik itu indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya minimal di 2,75 minimal. Itu untuk yang BPPU biasanya. Tapi biasanya ada keterangan berprestasi namun tidak mampu BPPU. Namun kalau untuk BPPA itu berprestasi jadi minimum IPK-nya 3,0. Selain itu dilengkapi dengan aktif berorganisasi bisa di himpunan maupun di unit kegiatan mahasiswa yang lainnya. Biasanya syarat utamanya itu IPK dan juga aktif organisasi. Selebihnya dokumen pendukung ya dari kakak dan lain-lain itu dokumen pendukung saja. Seperti itu Pak Gagat yang biasanya. Baik, terima kasih Pak Asep. Lalu ada pertanyaan lagi, pendaftaran membawa program bakti negeri, apakah ada pengurangan pembayaran di UKT? Izin Pak Oh, Asep. untuk bakti negeri itu potongan di awal saja, Bapak Ibu. Jadi perbedaan bakti negeri dengan ODS maupun OSM hanya di awal saja. Jadi kalau yang bakti ODS atau USM itu BPU-nya biaya prestasi, biaya pengembangan universitas yang 3,5 juta itu bayar full. Tapi kalau yang bakti negeri itu ada potongan 60% di 1,5 kalau nggak salah. Jadi kalau diakumulasi
tagihan total itu untuk USM atau ODS sekitar di 15,5, tapi kalau misalkan yang bakti negeri itu di 13,5 atau 4 juta. Pokoknya selisih sekitar 1,5 sampai 2 juta gitu. Tapi kalau setelah itu semester 2 dan seterusnya tidak ada perbedaan, jadi sama, hanya perbedaan di awal saja. Seperti itu Pak Gagan. Baik, terima kasih Pak Asep. Lalu Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan untuk Prodi Teknik Mesin tahun 2024 ada berapa kelas? Ada 3 kelas Bapak Ibu, kelas A dan B di Cimahi, lalu kelas A di Bandung. Nah, maka dari itu tadi ada 3 dosen wali Bapak Ibu. Ada dosen yang pertama, dosen walinya tadi ada Bu Marti Janti, yang kedua Pak Wahyu Hidayat, dan ketiga Pak Denny Bayu Saifuddin. Nanti disesuaikan dengan kelasnya. Di Cimahi ada 2 kelas, A dan B, di Bandung ada 1 kelas. Begitu. Ada lagi Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Nah, total mahasiswa angkatan 2024 untuk reguler pagi itu di Cimahi itu ada sekitar 80-an dan di Bandung itu ada sekitar 30-an. Nah, satu kelasnya sekitar 40 orang. Jadi kalau kita bagi tadi menjadi 3 kelas. Satu kelas A di Cimahi, kelas B, A dan B, lalu satu kelas di Bandung begitu. Mohon maaf, izin bertanya lagi karena tadi jaringan saya sempat terputus pada saat memaparkan mata kuliah. Apakah nanti akan ada KKN untuk para mahasiswa atau? Nah, untuk KKN ini di Prodi Teknik Mesin ini tidak ada, Bapak Ibu. Jadi mata kuliahnya tidak ada. Yang ada itu adalah kerja praktik. Jadi nanti mungkin bisa disebut juga magang di perusahaan begitu, Bapak Ibu. Lalu ada lagi izin bertanya untuk CAD desain pakai software apa dan untuk programmer output ke mesin CNC pakai software apa. Nah ini mungkin Pak Asep bisa menambahkan Pak Asep. Oh, Pak Asep sedang ada tamu. Nah untuk CAD kita menggunakan software Inventor dan SolidWorks Bapak. Lalu program output ke mesin CNC. Mungkin inputnya ya Pak, masukkan ke mesin CNC-nya menggunakan Mastercam Bapak Ibu. Jadi untuk simulasinya menggunakan Mastercam. Jadi nanti untuk praktikum mesin CNC itu ada 2, ada untuk mesinnya kami ada 2, ada 4, iya ada 4 mesin training unit, mesin bubut dan mesin milling, ada 2 mesin production unit, mesin bubut dan mesin milling begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak, saya orang tua dari SAR untuk kelas teknik mesin yang di Cimahi untuk mahasiswa yang sudah memilih dari awal atau nanti ditentukan tersendiri oleh pihak kampus. Izin orang tua Pak dari Raisad, ini apakah maksudnya untuk pindah atau bagaimana? Soalnya kalau dari awal itu mahasiswa sudah di awal itu sudah menentukan apakah kuliahnya di kampus Bandung atau di kampus Cimahi. Tadi yang 80 orang itu ada kurang lebih 80 orang ada di kampus Cimahi dibagi menjadi 2 kelas, lalu ada 30 orang di Bandung yaitu untuk 1 kelas. Begitu, Bapak izin. Jadi di awal pendaftaran sudah mahasiswa memilih di kampus Bandung atau di kampus Cimahi begitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya persilahkan. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu eh, bisa diskusi di WhatsApp grup nanti ditanyakan Bapak Ibu. Satu lagi ada kalau untuk praktek lapangan ditentukan sama fakultas atau nyari sendiri. Nah, untuk kerja praktek lapangan nanti ada beberapa kami arahkan Bapak Ibu, misalkan ke perusahaan A, B, C, D. Tapi jika mahasiswa lebih baik sudah ada perusahaannya begitu Bapak Ibu untuk kerja praktek begitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak, silakan Pak.
Saya Jaja Pak dari orang tua Pak Ilham Fahru Rozi. Baik, Pak. Silakan. Kemarin begini Pak, anak kami apa namanya informasi harus menyiapkan apa namanya beli kalkulator sains gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Apa boleh nggak di-share itu kalau speknya yang seperti apa gitu biar nggak ini biar apa namanya biar bermanfaat biar nggak salah beli gitu Pak. Oh, baik, baik, Pak. Kalkulator maupun laptop gitu yang bisa apa namanya kan sekarang ini susah apa namanya mencari yang cocok untuk apa namanya sesuai dengan kebutuhan perkuliahan gitu Pak. Iya, baik, Pak. Jadi laptop, kalkulator kalau boleh minta apa namanya share spek mohon untuk di share Pak biar biar kami tidak salah beli gitu Pak. Baik, baik, Pak. Baik. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini ada beberapa kalkulator, mungkin saya share saja dari Google ya biar gambarnya terlihat. Sudah terlihat Bapak Ibu, izin. Nah, ini ada kalkulator sains itu kalkulator seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa digunakan untuk apa? Sin, cos dan sebagainya. Ada banyak, ini juga bisa. Biasanya ada dari merek Casio umumnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini juga sama Bapak Ibu. Jadi ada fungsi-fungsi untuk per, akar, sin, dan sebagainya gitu. Untuk interpolasi dan sebagainya bisa menggunakan. Karena nanti mahasiswa akan berhubungan, karena di teknik mesin nanti berhubungan dengan ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tidak bisa untuk sains ya Bapak Ibu, yang seperti ini. Biasanya di sini di bagian atasnya ada akar, lalu ada per, ada sin, tangan, kos dan sebagainya. Nah, seperti ini juga ada. Itu mungkin Bapak Pak Jaja izin. Ya Pak, oke Pak, sudah terlihat Pak. Kalau Nah, laptop Pak barangkali mungkin masih ada spek yang biasa bisa apa namanya biasa dipergunakan gitu Pak. Nah, kalau laptop sebetulnya sangat banyak sekali Bapak Pak ini perihal speknya. Mungkin kalau mau itu mungkin nanti jika Bapak mau beli itu ditanyakan saja untuk biasanya untuk program gambar sih Pak. Biasanya yang tadi ditanyakan kalau gambar CAD gitu Pak. Oh, oke Pak, baik Pak. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya. Baik, sama-sama Pak Jaja. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Oh ya ini sebentar. Terima kasih penjelasannya. Berarti memang sesuai pilihan dari awal Pak Putra kami memang di kampus yang di Cimahi. Betul Pak. Jadi sesuai dengan pilihan dari mahasiswanya Pak mau di Bandung ataupun Cimahi. Lalu ada izin bertanya apakah nanti kalau Fakultas Teknik yang di Cimahi sudah selesai, renov akan pindah ke Cimahi? Nah, untuk ini kami belum bisa menjawab karena ini arahannya mungkin dari tingkat universitas. Tapi kalau untuk perkuliahan sementara ini, Bapak Ibu, untuk mahasiswa Cimahi ada di kampus Cimahi perkuliahannya dan mahasiswa Bandung ada di Bandung. Tapi untuk praktikum, untuk lab itu ada beberapa lab yang di Cimahi dan ada beberapa lab yang di Bandung. Jadi nanti mahasiswa disesuaikan dengan praktikumnya akan ke Cimahi atau ke Bandung. Begitu, Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditambahkan Bapak Ibu, Eh, Pak Asep mungkin, Pak Denny, Pak Haryanto dan Bapak. Mungkin sedikit Pak Gagan izin. Boleh. Silakan Pak Wahyu. Ya, ya Pak, Ibu, Bapak, tidak lama, mungkin hanya 2 menit. Ibu, Bapak, ya saya sarankan atau saya boleh beri pendapat, jangan sungkan-sungkan Ibu Bapak untuk menghubungi dosen wali jika Ibu ingin mengetahui perkembangan perkuliahan putra dan putri Ibu. Jika ada indikasi ataupun Ibu mau minta
skip nilai dan lain sebagainya sebagai bukti anak ataupun putra dan putri ibu kuliah bisa menghubungi dosen wali. Jadi kita sama-sama bekerja sama, terjadi kontrol bersama agar pendidikan putra dan putri ibu bisa selesai dalam 4 tahun atau 8 semester. Maka kita sama-sama berusaha ibu bapak di sini agar putra dan putri ibu bapak bisa mengarungi perkuliahan tepat waktu. Mungkin itu Pak Gagan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Betul, Bapak Ibu, silahkan menghubungi dosen wali. Nanti bisa diskusi juga di WhatsApp grupnya. Tadi linknya sudah saya berikan di chat. Untuk kontak dosennya boleh nanti Bapak Ibu ada di WhatsApp grup. Nanti di WhatsApp grup juga ada dosen wali, ada Pak Wahyu, Pak Denny, dan Bu Marti. Izin Pak, kalau untuk kalkulator apa bisa mendownload di HP? Apakah saat belajar boleh digunakan HP tersebut? Nah, untuk HP Bapak Ibu itu tergantung dengan dosennya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa dosen yang mengharuskan menggunakan kalkulator, ada juga yang boleh menggunakan HP. Nah, untuk penggunaan HP itu dikembalikan lagi ke dosennya Bapak Ibu begitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami Prodi Teknik Mesin. Mohon maaf jika ada salah. Tadi benar dari Pak Wahyu. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh langsung disampaikan di WhatsApp grup terlebih dahulu. Nanti boleh kontak di dosen walinya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih izin Bapak Ibu.